Selamat siang. Nah, jika Anda ingin membuat suatu aplikasi, apakah itu website atau mungkin mobile, maka eh, kita bisa menggunakan suatu cara ya atau suatu metodologi yang bisa kita terapkan. Nah, jadi kita tidak bisa langsung untuk membuat suatu aplikasi, tapi ada beberapa tahapan yang perlu untuk kita lewati agar apa? Agar kita bisa membuat suatu aplikasi yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, yaitu menyelesaikan suatu problem. Apa itu metodologinya? Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah planning. Ini salah satu framework untuk membuat suatu software, yaitu SDLC namanya. Langkah pertamanya adalah planning, jadi mempersiapkan berbagai hal yang bisa digunakan untuk merencanakan suatu pembuatan aplikasi ya. Mulai dari kita butuh berapa tim, kemudian kita melakukan penjadwalan dan sebagainya. Nah, kemudian langkah kedua adalah analisis, di mana di sini kita akan melakukan identifikasi kira-kira problem apa yang ingin kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan software gitu. Nah, biasanya kita akan melakukan observasi ke suatu studi kasus. Itu kalau suatu kasus yang ingin kita selesaikan, kita melakukan observasi dan wawancara dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu kira-kira kebutuhan fitur-fitur apa yang ingin kita uji coba gitu ya. Nah, biasanya fitur itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu atau kebutuhan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional, dimana untuk yang kebutuhan fungsional itu sendiri tidak lain adalah ya fitur-fitur yang ada di aplikasi itu. Nah, kalau kita sudah tahu siapa aja yang nanti akan menjadi penggunanya, maka kita bisa mendefinisikan fitur apa yang bisa kita uji coba untuk mereka gunakan untuk setiap role user itu. Nah, itu di bagian analisis. Setelah itu kita lakukan desain, baik itu desain dari sistem, kemudian desain user interface atau antarmuka, kemudian desain dari database itu sendiri. Nah, kemudian baru kita melakukan coding sesuai dengan desain yang dibuat, baru terakhir lakukan testing dari aplikasi yang sudah di-coding gitu ya. Dan juga dilakukan deployment, karena biasanya suatu software itu dibuat secara offline terlebih dahulu, kemudian dilakukan deployment di suatu server sehingga bisa digunakan oleh orang-orang hanya dengan melakukan akses data melalui internet. Nah, kemudian yang terakhir adalah maintenance. Jadi kalau sudah deployment itu kan publish ya, apakah itu website atau mobile, maka harus dilakukan maintenance agar apa? Agar bisa memastikan bahwa software tersebut itu bisa digunakan atau berjalan secara normal ya. Seperti itu. Nah, ini beberapa tahapan di dalam software development life cycle, salah satu framework dalam pengembangan aplikasi. Masih ada framework lain yang berbasis agile dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita ingin menggunakan seperti ini ya dan sebagainya, maka satu hal yang menjadi problem kita adalah, yang paling utama adalah terkait coding. Jadi bagi kita atau bagi Anda yang tidak bisa ngoding ataupun masih minim pengalaman ngoding, maka itu akan menjadi suatu kendala ya. Tidak lain, salah satu solusinya adalah hire atau mengajak orang yang bisa ngoding untuk bisa ngoding. Nah, itu pertama bisa untuk memungkinkan membutuhkan suatu cost ya, cost tambahan. Kemudian bisa juga kalau misalkan kita ingin mengembangkan sendiri padahal kita nggak bisa ngoding, nah itu akan menjadi suatu permasalahan sendiri gitu. Nah, salah satu solusinya itu adalah kita bisa menggunakan software yang bisa untuk membuat aplikasi mobile ataupun web itu dengan tanpa ngoding ataupun dengan sedikit ngoding pun tidak yang harus
kita menguasai ngoding seperti itu. Nah, salah satunya yang kita bisa gunakan di sini adalah, di sini ada dua platform atau dua website, dua layanan ya yang bisa memungkinkan untuk kita membuat aplikasi tanpa ngoding, yaitu kita bisa menggunakan Flutterflow ini, dan juga bisa juga kita menggunakan Software.io seperti itu. Nah, kalau di Software.io ini hanya bisa digunakan untuk membuat website ya. Ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan Software.io itu ya kita tinggal daftar, kemudian kita bisa menggunakan template-template ini sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan kita ingin membuat aplikasi untuk bisa mengelola SDM pada suatu organisasi. Nah, ini kita bisa menggunakan desainnya atau UI-nya itu menggunakan employee directory ini. Ini kita tinggal klik kemudian kita pakai. Itu kalau di Software.io. Dan kita nggak usah ngoding, kita tinggal pakai dan langsung terdeploy di server yang server sendiri. Kita bisa menggunakan cloud yang ada di Software.io ini. Jadi nggak perlu ngoding, nggak perlu apa, kita tinggal bisa menggunakan template ini. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut di sini itu ada beberapa service ya, ada beberapa fitur yang bisa diberikan oleh Software.io untuk membuat aplikasi tanpa ngoding, aplikasi web, yaitu ada namanya interface builder. Nah, interface builder ini digunakan untuk membuat UI gitu ya, karena untuk membuat aplikasi itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu front end dan back end. Nah, front end itu sendiri adalah terkait dengan halaman-halaman atau interface yang digunakan oleh user. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur interface builder di Software.io, sehingga kita bisa untuk secara cepat dan tanpa ngoding gitu, kita bisa untuk membuat halaman per halaman yang dibutuhkan oleh user. Kemudian ada lagi data source, ini digunakan untuk menyimpan data-data atau kemudian dinamakan sebagai backend ya, salah satu komponen dari backend. Jadi kita nggak usah ngoding backend dan sebagainya, kita tinggal memakai ya layanan data source ini, sehingga kita bisa mengkonekkan ke interface-nya gitu, ke front end-nya, sehingga di sini dinamis. Nah, kemudian ada lagi workflow automation. Ini kalau kita ingin membuat otomasi dalam proses bisnis yang ada di dalam aplikasi kita, bisa kita gunakan fitur ini tanpa ngoding. Kemudian building block dan sebagainya gitu. User permission ya, jadi misalkan ada role user yang boleh mengakses fitur ini, ada pengguna yang tidak boleh mengakses fitur ini. Nah, ini kita bisa atur di dalam user permission, payment, action dan sebagainya ya. Ini terutama misalkan kita ingin ada proses pembayaran di aplikasi kita bisa menggunakan fitur payment ini. Cuma di sini terbatas untuk layanan payment gateway yang bisa kita integrasikan sesuai yang di provide sama si Software.io dan sebagainya. Ini fitur baru yaitu mobile app. Ini turn your web app into a mobile app with a button click. Ini lebih ke web app ya, seperti itu. Jadi fiturnya ini kita tidak seperti yang di Play Store gitu, tapi misalkan user mengakses aplikasi atau web kita, itu ada tombol yang nanti bisa secara langsung itu membuat shortcut atau terinstall secara sementara di aplikasi kita. Nah, itu namanya web app, dan ini kita bisa menggunakan fitur mobile app yang ada di dalam Software.io gitu. Kemudian ini form dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, nah ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kita di sini untuk website sales, untuk IT operation, untuk lembaga non profit dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah di sini ada Flutterflow, ini yang lebih customized. Dan kalau Flutterflow di sini tidak hanya bisa digunakan untuk membuat website atau web app, tapi juga bisa digunakan benar-benar untuk membuat aplikasi mobile. Di sini untuk aplikasi mobilenya berbasis atau di belakangnya menggunakan pemrograman Flutter atau Dart gitu ya, seperti itu.
Nah, ini bisa desain, bisa membuild atau ngoding itu tanpa membuat aplikasi tanpa ngoding itu membuild, kemudian juga melakukan testing dan melakukan deployment pada suatu server. Biasanya di sini kalau di ini ya, kalau di Flutter Flow ini dia menggunakan dua jenis terutama ya, server yang bisa digunakan atau backend as a service yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan Firebase ya, Firebase, dan juga bisa juga menggunakan Supabase. Nah, ini dua layanan, yang satu Firebase ini punyanya Google, yang Supabase perusahaan lain. Kalau Firebase ini suatu backend service yang jenis yang masuk ke jenis tidak terstruktur ya, dan ini bagus sebenarnya. Nah, kemudian yang Supabase ini di belakangnya teknologinya adalah PostgreSQL seperti ini. Dan ini semua tanpa ngoding, jadi akan bisa kita gunakan, kita integrasikan ke dalam aplikasi kita yang kita buat itu secara mudah dan mampu membuat suatu database yang scalable gitu, seperti dua ini. Oke, seperti itu untuk dua dua perusahaan atau dua platform yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi tanpa ngoding. Secara singkat seperti itu penjelasannya. Selanjutnya akan kita pelajari satu persatu ini seperti apa cara membuatnya. Terima kasih, selamat siang.